dampak dari ampas tahu, berarti ini menggunakan ampas tahu. Iya betul, Tapi itu menggunakan. aman dimakan? Aman, karena kalau limbah berarti dia sudah dibuang. Kami sebelum dibuang, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Pai TV Channel. Hari ini saya kedatangan seorang mahasiswi yang luar biasa yang masih kuliah tapi sudah punya produk yang diterima oleh pasar. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan pada sahabat-sahabat pelaku UMKM bahwa dalam melakukan bisnis atau usaha itu sangat penting, sangat dibutuhkan adalah pelaporan keuangan atau manajemen keuangan, karena disitulah kuncinya bisnis Anda bisa naik kelas. Nah, salah satu aplikasi yang sangat luar biasa adalah Nutapos. Nutapos, Anda bisa melakukan pengecekan, Anda bisa memantau bisnis Anda, pelaporan keuangan Anda dari dimanapun saja Anda berada. Nah, untuk bisa lebih jelasnya Anda bisa nanti lihat di deskripsi video di bawah ya. Anda tinggal klik judul video, nah akan muncul di situ. Anda tinggal baca-baca di situ. Oke, nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol enak, ngobrol santai ini dengan mahasiswi yang cantik, luar biasa dan pintar. Beliau punya produk yang luar biasa yaitu Pasni Tahu. Oke, Mbak, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak. Oh, dengan siapa nih Mbak? Nama saya Risa. Risa. Iya. Oke, supaya ngobrolnya lebih enak dan sahabat Mr. Pai lebih dekat, lebih kenal dengan Mbak Risa, silahkan perkenalkan dulu dirinya Mbak. Oke, nama saya Risa Nurmagfiro. Saya masih kuliah di Universitas Jambi, program studinya psikologi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Psikologi ya? Iya. Oke. Mbak, kenapa nih? Pertama, saya ingin tahu dulu nih, kenapa kok kepikir masih mahasiswa jurusan psikologi ya? Iya. Nah, kepikiran untuk buka usaha nih, kenapa nih Mbak? Ceritanya dulu tuh kan yang baru corona nih, Mister. Yeah. Itu kan kami tuh mau tinggal di rumah tapi bosen kan kuliah di Zoom tapi di rumah. Pergi kami ke Jambi, waktu di Jambi itu juga gabut gitu. Nah, gabut kuliah nge-Zoom doang kan. Awalnya kami buka angkringan, cuman karena nggak bisa bagi waktu, berhenti angkringannya. Terus kemudian kami pikir lagi, coba deh buat inovasi cemilan. Awalnya itu belum dicampur sama ampas tahu, masih pangsit biasa gitu. Terus kami jual, pertama kali kami jual di Danau Sipin. Danau Sipin ya. Iya, Danau Sipin. Belum kayak gini packingannya Mr. P. Masih perkilannya biasa, iya, standar ya? Masih biasa dan belum punya merek. Oh, belum punya merek. Iya, belum punya merek. Waktu itu nggak laku. Nggak laku, puter otak gimana caranya yang udah kami produksi kejual. Jadi kami bungkusin kecil-kecil. Kecil-kecil ya. Kecil-kecil kami titipin ke warung-warung. Terus kemudian alhamdulillah ada bantuan dari salah satu dosen, Pak Nofrans. Dia memfasilitasi packaging, jadi dia yang memberikan packaging Pasni Tahu yang seperti standing pouch ini. Oke, ini itu tadi ceritanya aja. Nah, sekarang kok kenapa diberi namanya Pasni Tahu? Apa nih? Pasni Tahu ya. Iya, Pasni Tahu. Awalnya kami pasti kebingungan nyari nama, Mister. Waktu itu pernah ada kami usulkan itu Pangsit Jambi, Pangsit Sarjana. Terus kami kan dari psikologi nih, ada juga diskusi sama dosen pembimbing Pak Nofran kebetulan buat nama yang mudah diingat, Pasni Tahu, terus slogan bawahnya Pangsit Tahu. Gitu. Jadi akhirnya muncullah nama Pasni Tahu. Iya, Pasni Tahu. Nah, oke Mbak. Biasanya kalau dalam membuat produk, ya tentu Mbak harus paham nih produknya. Apa sih? Kenapa sih sahabat-sahabat Mr. Pai harus beli camilan ini? Apa sih keuntungannya? Apa sih manfaatnya gitu? Pasti kan tidak hanya sekedar camilan saja kan gitu. Nah, itu bedanya pangsit ini sama pangsit yang lainnya. Yang pertama, kalau pangsit lainnya mungkin packagingnya belum pakai standing kayak higienis gitu. Yang pertama. Terus pangsit ini udah punya 7 varian rasa, Mister. 7 varian rasa. Terus kemudian kalau beli pangsit ini kita sama-sama mengurangi dampak dari limbah ampas tahu. Jadi mengurangi, maksudnya mengurangi
dampak dari ampas tahu, berarti ini menggunakan ampas tahu. Iya betul, Tapi itu menggunakan. aman dimakan? Aman, karena kalau limbah berarti dia sudah dibuang. Kami sebelum dibuang, sebelum dia jadi limbah, kami langsung olah. Ketika produsen tahu memproduksi kan, ada ampasnya, langsung kami olah sebelum dia jadi limbah. Itu kami mencegah agar tidak menjadi limbah itu tadi. Luar biasa. Berarti sebelum jadi limbah sudah diolah dan ternyata hasilnya juga enak. Iya, dan tapi kan bukan hanya enak, Iya. ada kandungan gizinya nggak? Iya, pastinya karena kedelai sendiri kan notabene punya kandungan gizi yang sangat banyak. Iya. Nah, ketika membuat tahu, dia hanya mengambil cairannya saja, sedangkan sebenarnya ampasnya itu masih mempunyai kandungan gizi. Oh, berarti ampas yang dibuang tadi itu gizinya masih ada di situ. Masih ada. Oh, berarti ini pasni tahu ini juga gizinya, kandungan gizinya seperti apa? Apa aja nih, Dok? Ada protein, ada mineralnya juga gitu. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar camilan ya, Iya. berarti ada kandungan gizinya juga. Nah, itu sahabat Mr. PTV Channel, luar biasa, anak muda punya pemikiran ya bagaimana yang tadinya limbah ya yang terbuang sia-sia percuma ya akhirnya diolah dan menjadi camilan dan itu juga mengandung gizi gitu. Iya, ya? betul sekali. Oke. Tadi berarti itu alasan Mbak membuat produk ini ya, Mbak Risa membuat produk ini. Nah, sekarang tadi Mbak mengatakan inilah keunggulan. Berarti di pangsit-pangsit yang lain seperti apa nih? Ada pesaing-pesaing atau kompetitor yang lain, Mbak melihatnya seperti apa dengan camilan seperti ada nggak? Seperti Mungkin kalau yang lainnya, kalau dari ampas tahu kami belum pernah menemukan. Mungkin kalau kayak dari sawi, mungkin udah pernah ada, kayak ubaya mungkin udah pernah ada. Nah, bedanya pasni tahu ini selain dia menjual produk, kami juga punya program social planner namanya Mister. Yeah. Jadi setiap hari Jumat itu keuntungan 5% dari masing-masing penjualan produk itu bakal disalurkan. Jadi selain konsumen itu membeli pangsit, mereka juga secara tidak langsung ikut membantu orang-orang yang membutuhkan tadi. Jadi luar biasa. Jadi ada social planner-nya juga ya. Nah, terus Mbak kan sekarang masih mahasiswa nih. Iya. Semester 8. semester 8. Nah, semester 8 terus tentu sibuk dong. Terus apakah ini Mbak kerjakan sendiri atau seperti apa nih? Kebetulan kami bertim dan kebetulan saya sebagai ketua, jadi masing-masing tim saya itu mempunyai tugas masing-masing. Ada yang sebagai kepala produksi, pemasaran, terus ada manajer sama admin gitu. Nah, dan timnya apakah mahasiswa semua? Iya betul, masih mahasiswa semua. Wah, luar biasa. Ini calon pengusaha yang luar biasa nih karena ketika bisnis dimulai dengan ilmu ya dan kemudian yang pelakunya juga punya pendidikan yang mumpuni, saya yakin produk ini akan bisa berkembang. Karena apa? Karena salah satu yang dibutuhkan di dalam dunia usaha itu adalah bagaimana visi ke depan, bagaimana kita selalu update informasi, update ilmu. Nah, seorang mahasiswa pasti akan selalu update ilmu, akan selalu belajar. Nah, saya yakin nih produk ini akan sangat digemari. Ngomong-ngomong sudah berapa tahun nih Mbak ininya mulai usaha ini? Nah, kebetulan tepat di hari ini tanggal 8 bulan 8 pasti tahu ulang tahun yang kedua. Jadi ini ulang tahun nih? Iya, pas banget luar anniversary biasa. yang kedua. Ini tanggal 8 bulan 8 Iya. ya, berarti ulang tahun yang kedua. Berarti tahun 2020 kemarin ya? Iya, tahun 2020. 2020, berarti 2 tahun yang lalu pas. Iya, betul. Nah, terus Mbak melihat pasar untuk pasni tahu ini atau pangsit tahu ini seperti apa nih respon pasarnya? Kalau untuk respon pasar sih, alhamdulillah konsumennya banyak. Terus produk ini juga udah masuk ke M-Block yang di CRC. Terus kayak kalau misalnya bazar, ketika orang kayak lihat lewat aja tuh kayak kurang menarik, kayak pangsit pada umumnya. Tapi setelah kami mencobakan testi, mereka langsung tertarik gitu. Berarti rasanya juga pasti beda ya dengan ini ya. Nah, tapi ada nilai lebihnya ya sahabat Mr. PTV Channel. Apa itu tadi? Memanfaatkan ya, padahal memanfaatkan limbah, padahal limbah itu masih bisa diolah ya. Betul. Nah, kalau hanya selama ini habis orang buat tahu, ambil cairannya, limbahnya dibuang ya. Iya. Nah, tapi justru ya, ini nilai lebihnya di sini. Karena apa? Karena orang-orang kreatif itu adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan sesuatu yang sia-sia atau yang percuma menjadi sesuatu yang bernilai gitu ya Mbak. Nah, luar biasa. Nah, inilah pasni tahu, hasilnya luar biasa dari limbah tahu
Terus Mbak, sekarang untuk channelnya nih, channel marketingnya, channel pasar kemana aja sih di pasar ini selain di M Block tadi? Udah masuk ke beberapa toko oleh-oleh, Pak DJ, Tempoyak. Kami juga mengencarkan pemasaran lewat e-commerce, E-commerce juga. reseller juga. Luar biasa, luar biasa. Jadi pelaku UMKM atau pelaku usaha yang cerdas itu akan memanfaatkan semua channel-channel marketing ya yang ada. Nah, beliau salah satunya juga memanfaatkan. Jadi di medsos juga, Iya, gitu ya, Mbak. betul. Di bahkan sudah masuk di beberapa toko oleh-oleh ya, bahkan di M Block juga. Nah, inilah yang kami harapkan dari kami Mr. Pai TV Channel, mengharapkan bahwa sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel, sahabat-sahabat UMKM naik kelas seperti bisa meniru apa langkah yang dilakukan oleh Mbak Risa dari Pasni Tahu ini. Jadi terus kemudian Mbak, dari tadi saya membaca nih, wah luar biasa nih. Nah, rencananya nih, rencana ke depan tuh Pasni Tahu nih apakah cukup sampai di sini Pasni Tahu aja, atau ada rencana ekspansi atau impian-impian ke depan nih seperti apa nih? Pastinya punya Mr. P. Iya. Kalau pasti tahu nih, kebanyakan orang kan nginget nih pasti tahu. Kami tuh pengen punya lebih dari 100 produk turunan pangsit yang berbahan baku dari ampas tahu. Jadi kami pengen juga memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut andil gitu, nah untuk memanfaatkan ampas tahu itu tadi gitu. Oh gitu. Terus untuk bahan bakunya apa cukup kalau seandainya banyak itu ininya, kalau variannya nanti banyak apa cukup ampasnya? Nah, kebetulan di Jambi sendiri kan udah punya produsen tahu itu lumayan banyak. Dan kami baru memanfaatkan yang di daerah Kasang, dan masih banyak daerah-daerah lain yang belum kami manfaatkan ampasnya. Oh, jadi nih sahabat Mr. Pai TV Channel, berarti nanti Mbak Risa nih bisa ngajak pengusaha tahu itu untuk bisa berkolaborasi untuk menampung limbah-limbahnya, jangan dibuang, kan sayang gitu ya. Luar biasa. Nah ini, oke Mbak, sudah 2 tahun, terus sekarang pasarnya sudah lumayan besar. Nah, untuk legalitasnya apa aja nih Mbak? Legalitas sudah punya NIB, PIRT udah ada juga. Sekarang tinggal nunggu survei halal, kemana sudah daftar halal. Sudah daftar, tinggal survei. Nah, kalau sudah survei nanti akan keluar halalnya. Iya, betul. Oke. Nah Mbak, untuk kapasitas produksi, ini kan dilakukan dengan masih di rumahan ya, di home industry ya. Iya. Nah, rencana nih ke depan, maksud saya apa, pasti Mbak butuh peralatan yang mungkin yang lebih canggih lagi untuk bisa produksi lebih besar. Apakah sudah seharusnya nih Mbak menggunakan teknologi dengan produksi sekarang dibanding dengan produksi sekarang? Kalau kami kebetulan kalau setiap kali produksi itu minimal 15 kilo Mr. P. 15 kilo. Dan kalau misalnya biasanya kan ada kayak mesin yang manual tuh, nah itu kami udah nggak sanggup. Kemarin waktu udah dapat pendanaan kami beli yang mesin listrik. Cuman itu pun tidak menampung. Waktu itu 5 kilo pun kami ngos-ngosan yang pakai mesin itu, yang harganya sekitar 2-3 juta. Terus kami itu kerjasama sama penggilingan pangsit yang ada di pasar, dan kami mencari tempat penggilingan yang sudah punya legalitas BPOM. Jadi ketika kami menggiling, kami seperti menyewa mesinnya yang berkapasitas kurang lebih 10 kiloan ke atas. Oh gitu, berarti Mbak belum punya mesin itu ya? Iya. Nah, sahabat Mr. Pai TV Channel, atau mungkin nih ada channel-channel dari pemerintah, dari pihak pemerintah ya, dari pihak mungkin dari dinas UMKM atau dari dinas perdagangan. Nah, ini tadi ya harapan dari Mbak Risa dari Pasni Tahu ini, mudah-mudahan ya ada kesempatan untuk dapat bantuan mesin ya Mbak ya. Amin. Nah, mudah-mudahan ada dapat bantuan mesin. Beliau sangat butuh. Nah, orang-orang seperti inilah, orang-orang kreatif seperti ini, pelaku-pelaku UMKM yang kreatif seperti ini yang layak untuk kita bantu. Ya, jadi saya berharap juga didengar oleh pihak-pihak yang berkompeten, misalkan dari dinas atau dari kementerian atau apa saja, atau mungkin ada perusahaan-perusahaan yang punya dana CSR ya Mbak. Iya. Ya, kita mana tahu kan ada rezeki di sana, mudah-mudahan ini bisa akan mendapat bantuan permesinan ya. Nah Mbak, harapan Mbak nih ke depan, kan sekarang UMKM ini sekarang kan memang sedang digalakkan oleh pemerintah nih, sedang diusahakan termasuk bantuan, pelatihan segala macam. Nah, apakah menurut Mbak program pemerintah itu
bisa membantu nih untuk orang-orang seperti Mbak? Sebenarnya bisa. Contoh kalau misalnya ingin kayak contohnya aja kemasan. Banyak sekali sebenarnya UMKM yang ada di Jambi dan produknya tuh bagus-bagus semua. Tapi mereka tergendala kalau mau naik kelas itu tergendala di kemasan, Mister. Kemasan ya? Sedangkan di Jambi sendiri ini ada produsen kemasan, cuman harganya itu tidak ramah di kantong para UMKM. Jadi tinggi, Iya. sehingga membuat produknya jadi tinggi juga gitu Iya, ya. betul. Dan kalau harga tinggi, terus ketika keluar dari Jambi bersaing dengan produk dari luar Jambi, otomatis kita akan kalah gitu. Iya, betul, Mister. Berarti ini salah satu kendala ya, kendala tuh sahabat Mr. PTV Channel ya, ini salah satu kendala di Jambi itu adalah tentang kemasan ya, produk kemasan. Karena selama ini Mbak Risa nih ambil produk kemasannya dari mana nih buat produk? Waktu itu kami pernah pesen yang di Bandung. Kemarin kalau di Bandung itu minimal tuh 500 piece. 500 piece dan nunggunya tuh lumayan lama karena kan dikirim juga dulu. Gitu ya. Terus kemarin juga ada pesan beberapa kali yang ada di Jambi. Itu tapi cuman harganya harganya beda. Iya. Ya, jadi otomatis mempengaruhi harga jual. Iya. Oke, nah, itu sahabat Mr. PTV Channel. Nah, apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Risa memang benar, itu menjadi PR penting bagi stakeholder ya pemerintahan di bidang UMKM, karena banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman kita pelaku UMKM itu tentang kemasan. Nah, sahabat-sahabat Mr. PTV Channel ya, sebagai pelaku usaha UMKM seperti Mbak Risa ini, yaitu sangat harus kita perhatikan, harus kita bantu, karena beliau, orang-orang seperti beliau ini sangat membantu perekonomian di sekitar mereka. Jadi Mbak bisa memanfaatkan tenaga-tenaga kerja di sekitar ya. Nah, artinya apa? UMKM ini adalah UMKM yang tanpa sadar itu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, ya Mbak. Oke, sahabat Mr. PTV Channel. Nah, pasti Anda penasaran kan dengan produk Pasni Tahu ini, yaitu pangsit tahu. Tapi bahan bakunya limbah tahu. Tapi jangan negatif dulu ya, jangan bicara limbah itu kotor, jangan bicara limbah itu nggak ada apa-apanya. Padahal juga nilai gizinya saya lihat di sini cukup tinggi ya Mbak ya. Luar biasa nih, protein kasarnya aja 18,67%, serat kasarnya, ada lemak kasar, ada abu, ada benua, luar biasa. Jadi walaupun dibuat dari lemak ya, dari limbah maksudnya, tapi protein, tapi ya kandungan gizinya tetap ada ya Mbak ya. Nah, sekarang nih kalau buat sahabat-sahabat Mr. P yang penasaran dengan produk Pasni Tahu, pingin nyoba, pingin pesan, ini kemana nih Mbak? Cara ordernya seperti apa nih? Sebelumnya itu kita follow dulu IG-nya Pasni Tahu Mr. P. Oh, jadi ya, follow dulu IG-nya. Ada ini ya, Pasni Tahu, IG-nya Pasni Tahu. Betul. Nah, terus dan di hari ulang tahun ini kemungkinan kami akan buat kayak apa sih namanya, giveaway. Oh, giveaway. Dan di situ semua informasi mengenai Pasni Tahu lengkap semua di sana. Terus di sana juga ada link tree di mana semua informasi mengenai Pasni Tahu, cara order, WA, toko e-commerce-nya, itu semuanya lengkap di sana. Lengkap di IG? Iya, betul. Oke, sahabat Mr. PTV Channel, jadi jangan lupa ya, kalau Anda penasaran, Anda bisa buka IG-nya atau Instagram-nya Pasni Tahu, dan silakan di-follow sekalian ya, biar Anda nanti dapat, kalau ada produk-produk baru akan dapat info ya. Iya, betul sekali. Itu. Jadi silakan, karena ini produk mahasiswi, produk anak muda yang kreatif, yang bagaimana berpikir bukan hanya sekedar membuat produk, tapi juga bagaimana cara menyelamatkan lingkungan dari limbah nih ya. Karena kalau limbah tahu dibuang itu kan menjadi limbah, bisa menjadi kotoran Mbak ya. Kalau dia sudah busuk menjadi kotoran, akan lalat, akan bermunculan kan gitu. Makanya sebelum itu terjadi, maka dibuatlah dia produk sehingga nikmat ya untuk disantap. Sahabat Mr. PTV Channel yang ada di kota Jambi, kalau Anda ingin membeli ya, atau
Mau belajar boleh, Mbak? Boleh? Boleh. Nah, itu juga boleh belajar sekalian beli, sekaligus belajar sama Mbak Risa. Di mana nih, Mbak, tempatnya, Mbak? Kami sekarang rumah produksi di Jalan Harapan, nomor 15 RT 11, Buluran Kenali, Telanepura. Titiknya itu sebelah SLB Sri Sudewi. Oh, di sebelah sekolah itu ya, sekolah Iya. luar biasa ya, Iya, SLB. betul Di sekali. sebelah itu? Oh, luar biasa. Nah, sahabat-sahabat Mr. Pay TV Channel yang ada di kota Jambi, silahkan datang ke tempat produksi atau rumah produksi Pasni Tahu. Anda juga kalau mau belajar bisa, kata Mbak Risa tuh. Nggak pelit ya, Mbak ya? Nggak, beliau mau mengajarkan. Silahkan ya datang ke Buluran, tepatnya di sebelah rumah sakit, Sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa ya, luar biasa di Buluran, Mbak. Iya, Buluran. Oke. Apa pesan-pesan Mbak Risa nih buat sahabat Mr. Pay TV Channel? Silakan. Pesannya sih kalau kita masih muda, apalagi kan, jangan takut gagal untuk memulai. Jadi berani mencoba. Berani mencoba. Awalnya saya tuh kayak bisa nggak sih, tapi nggak nyangka pasti tahu sampai sekarang udah sejauh ini dan sebesar ini gitu. Luar biasa. Jadi awalnya karena berani ya. Iya. Nah, karena keberanian muncul semangat ya, ingin belajar. Gagal, Coba terus lagi. lagi. Gagal, lanjut lagi sehingga bisa besar seperti sekarang. Bisa udah kemana-mana nih pasarnya ya, Alhamdulillah. sudah, apalagi kalau sekarang ini dunia medsos kan jangkauannya tanpa batas. Jadi yang pesan dari mana aja nih, Mbak? Udah ada yang dari Jakarta, Tangerang, Lampung, udah ada dari keluar kota, udah banyak yang keluar kota ya. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya di era digital ini kita sudah dimudahkan ya, Mbak, Iya. untuk marketing, tapi tinggal kita bagaimana memanfaatkan channel marketing tersebut. Tinggal kita mau belajar apa tidak ya untuk bisa memanfaatkan channel marketing tersebut. Luar biasa Mbak Risa, perbincangan yang singkat yang sangat menarik ini. Mudah-mudahan ini Pasni Tahu ini bisa semakin besar. Amin. Dan harapan-harapan dan impian Mbak dengan tim tadi, dengan teman-teman Iya. tadi bisa terwujud. Dan saya berharap juga kepada pembina dari Unja ya, Mbak ya. Iya. Binaan dari Unja. Unja ya, Universitas Jambi. Orang-orang seperti beliau ini harus selalu support. Ayo, mari kita berkolaborasi ya untuk bisa memajukan mahasiswi-mahasiswi yang punya potensi seperti Mbak Risa ini. Oke, mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan bagi sahabat-sahabat Mr. Pay TV Channel yang merasakan ada manfaat dari perbincangan kami ini, ayo silahkan di-share ke teman-temannya agar teman-temannya juga mendapat inspirasi dari Mbak Risa dengan semangat usahanya walaupun masih mahasiswa tapi punya semangat, dan saya yakin semangat ini akan bisa menular ke teman-teman kita yang lain. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.